Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah, kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kelonggaran, kesempatan, dan giroh kuat kita untuk hadir di masjid yang barokah. Usai sholat jamaah, sembari kita ngaji bareng untuk menambah keilmuan yang menjadikan petunjuk, yang menjadikan cahaya untuk hidup kita, sehingga langkah yang kita lakukan ini senantiasa dicatat sebagai amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, dalam kajian malam ini kami ingin sampaikan sebuah renungan yang bagaimana ketika kita melihat begitu besarnya kemuliaan dan kebaikan kedua orang tua kita, dan sebaliknya ketika kami mendengar bulan kemarin seorang santri pondok yang sampai begitu tega. Ini tega ini gara-gara keterpaksaan ataukah yang lain, wallahu alam. Beliau pinginnya itu bisa diizini oleh pondok untuk keluar, sehingga bilang sama musyriknya, abi saya ini sakit keras hingga stres, bilangnya gitu, hingga stres. Kemudian dia sakit, si anaknya itu masuk ke rumah sakit, ibunya datang. Teman yang dikasih berita tadi menghadap ke ibunya, bilang sama ibunya, Bu, apa benar abinya teman saya ini maaf Bu, ya maaf, ya stres. Tidak benar itu, tidak benar ya. Sehingga ketika ibunya datang ke pondok melihat anaknya sakit susah, kemudian ada berita bahwa abinya sakit begitu parah. Nah ini fitnah. Nah ini seorang anak yang sampai mengatakan seperti itu kepada abinya. Nah, kemudian di balik itu ada seorang teman yang sampai bilang kepada anaknya, wahai anakku, kira-kira abi nanti kalau sudah usia tua, maukah anakku ini mau merawatku? Anaknya langsung spontan bilang, abi, aku rawat abi sampai kapanpun. Ini terenyuh. Jadi seorang anak begitu baiknya, sehingga nanti kelak seandainya orang tuanya sakit, anaknya bertanggung jawab penuh, dan itu sudah dilontarkan seorang ayah kepada anaknya. Oleh karena itu, dari kisah ini ingin sampaikan pada kesempatan malam ini, begitu besarnya kemuliaan dan kebaikan kedua orang tua.
yang Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah perintahkan agar kamu jangan beribadah illa iya, kecuali kepadanya. Ini jadi tugas orang hamba yang terbesar dalam hidup ini adalah mentauhidkan Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah hanya kepadanya. Satu contoh sholat, di mana sholat itu adalah innas sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan kemaksiatan kemungkaran yang terbesar itu adalah syirik kepada Allah. Ini dari kebalikan, kita mentauhidkan Allah. Kemungkaran yang terbesar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebaikan yang kedua terbesar itu adalah wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya engkau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini Bapak Ibu yang mengetengahkan, kita harus berbakti kepada kedua orang tua walau kondisi apapun, karena kita dilahirkan dari mereka dan kebaikan mereka itu sudah tidak bisa terukur. Sehingga kami ingin sampaikan setidaknya 4 hal. Nah, 4 hal kebesaran, kemuliaan yang telah orang tua curahkan kepada anak-anaknya. Ini. Yang pertama, doa kedua orang tua kita itu lebih panjang daripada usia kita. Kita tiang sepuh saben wayah matur salat donga putra putri ini minimal ingkang kita doakan untuk anak-anak kita, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Rabb anugerahkanlah untukku, Rabbi habli minas solihin, keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Ini doanya sinten? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kami katakan bahwa doa orang tua itu lebih panjang daripada usia kita. Nabiullah Ibrahim sebelum diberikan oleh Allah keturunan, itu doa itu beliau ucapkan terus, tiada bosan. Tiada bosan doa yang ia panjatkan kepada Allah sampai hadirnya ya, Allah telah menganugerahkan dan Allah telah menjembatani doa Nabi Ibrahim, dan itu pun tidak berhenti sehingga sampai ya, umat Rasulullah yang diajari oleh Rasulullah dan kita pun mendoakan seperti doa yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Kita pun juga berdoa tiada bosan-bosan. Jadi doa itu intinya dari generasi ke generasi. Kita punya kedua orang tua. Saat kedua orang tua kita meninggal dua-duanya, nah waktu itu kita menjadi anak, didoakan oleh kedua orang tua kita. Dan kita saat ini berganti, mungkin kedua orang tua kita sudah meninggal dan kita menjadi orang tua. Doa itu senantiasa terungkap dalam lisan kita. Tiada henti. Dan bukan hanya itu saja, doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Doa, ya Allah, Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan
Rabbi ja'alni, Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunanku yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, maksudnya dirinya dan untuk keturunannya agar menjadi orang-orang yang senantiasa gemar, senang, hatinya itu tergugah untuk melaksanakan sholat. Dan ini laki-laki sholat jangan sampai kita tinggalkan satu kali pun, karena sholat merupakan absensi fingerprint bagi setiap manusia. Sehari berapa kali? 5 kali. Jadi sehari semalam 5 kali kita pinjam menghadap ke Allah, dan kita matur, ngobrol sama Allah dengan lewat doa-doa dalam sholat itu. Sehingga Bapak Ibu, orang tua yang memperhatikan kita, dan kadang anak itu tak sejauh itu husnudzonnya anak kepada kedua orang tua. Nah ini, sehingga sampai kadang-kadang anak itu, abi, ayah, ibu, doakan aku. Dan itu jawaban ibu pasti, sudah kudoakan anak, aku tidak lepas untuk mendoakan diri. Tapi anak itu minta terus, tidak apa-apa, koneknya anak kepada kedua orang tua itu selalu minta bantuan kepada kedua orang tua agar dirinya didoakan, karena doa orang tua itu mustajabah. Nah ini salah satunya. Nah, kita akui kita sudah jadi orang tua rata-rata, dan anak belum jadi orang tua. Dan kita selaku orang tua mendoakan tiada henti kapanpun kita ibadah, habis itu tak lupa mendoakan anak-anaknya. Walau doa itu mungkin tidak hafal, Rabbi habli minas sholihin, aku tak hafal doa itu, kita berupaya menghafalkan tapi sulit. Lantas apakah tidak boleh bahasa Jawa? Silakan. Bahasa Indonesia silakan. Bahasa apapun Allah mendengar dan Allah paham. Nah, ini sehingga ya Masya Allah kebaikan orang tua sepanjang masa, sehingga ada pepatah, pas pepatah ini, bahwa kasih sayang orang tua sepanjang masa atau sepanjang jalan, tapi kasih sayang seorang anak sepanjang ini ada batas. Ini anak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berhak juga mendapatkan manfaat dari anaknya adalah kedua orang tuanya. Kamu ulang. Orang yang berhak mendapatkan manfaat dari anaknya adalah kedua orang tuanya. Jadi anak yang telah dididik oleh orang tuanya, walaupun tidak langsung, lewat kiai, lewat ustaz, lewat guru, siapapun yang telah mendidikkan karena itu asal dorongan kedua orang tua, maka kemanfaatan anak itu pun juga tembus sampai kepada kedua orang tuanya, walau kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini hadis yang sering kita simak, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalasin. Jadi ketika orang tua, manusia itu meninggal, maka terputus semua. Illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Oh, di antaranya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian sedekah jariyah itu. Jadi bila anak itu, kebaikan anak, sikap anak yang menorehkan sebuah nilai baik untuk dirinya, untuk keluarganya, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya, maka orang tua
dengan sendirinya akan mendapatkan kemanfaatan pahala dari anak itu hingga tembus ke lubang-lubang kubur. Nah, hingga tembus ke lubang-lubang kubur. Sehingga apa upaya anak untuk mendapatkan orang tuanya tadi akan manfaat dari kemanfaatan dan pahalanya tertulis terus, maka anak harus tahu diri. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaatnya anak apa? Oh, ilmunya bisa diamalkan. Ilmu orang tua diamalkan. Ternyata anaknya mencontoh. Ini banyak sekali. Ada jamaah, orang tuanya dulu gemar sedekah, seringkali memberikan makan jamaah. Kemudian anaknya bilang gini, "Ustaz, ini amalan sedekah kami mencontoh orang tua. Orang tuaku dulu begitu senangnya memberikan makan kepada orang-orang. Aku tiru kebaikan ini." Akan tembus sampai ke lorong-lorong kuburan. Masuk nilai kebaikan itu dicatat oleh malaikat untuk anaknya dan juga untuk kedua orang tuanya. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Jadi laki-laki, anak harus tahu diri. Jadi hidup kita yang diperhatikan, diawasi, didampingi oleh kedua orang tua kita, dipinterkan oleh keduanya, dibiayai ketika butuh. Semuanya itu adalah jerih payah kedua orang tua kita. Demikian juga guru-guru yang telah mengajarinya. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manfaat hidup itu sangat penting. Tidak hanya orang itu bisa berbicara di hadapan umum saja, tapi pekerjaannya si anak itu apa? Dari hasil yang ditorehkan oleh anak, mungkin mampu membangun masjid, nyumbang masjid, memberikan sedekah ke masjid, bangun jembatan, lingkungan masyarakat menjadi tenang, dibuatkan jalan atas jerih payah dan upaya anak. Maka kebaikan anak itu pun juga dirasakan kebaikan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini jadi pentingnya bagi anak, yaitu segala amaliyanya yang dilakukannya hendaknya mendapatkan keridhaan Allah dan memang untuk sabilillah. Untuk sabilillah. Karena ini kesempatan. Nah, kesempatan ini kalau kita tidak ambil, kapan lagi? Dan kita hanya beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, itu. Jadi upaya hidup ini bagaimana mengistiqomahkan, melestarikan kebaikan itu untuk dirinya, dan otomatis kedua orang tuanya pun juga dapat. Nah, ini kalau untuk urusan dunia silakan, tapi niatkan bahwa dunia ini untuk akhirat. Tinggal niat toh. Nah, jalan-jalan tadi kan kadang-kadang ya masya Allah orang cari uang itu sampai dicat background itu ya, rambut-rambutnya meripati atau meletong, itu kelotak-kelotak gowo kaleng. Loh, kalau itu yang dipentingkan hanya untuk dunia, azan berkumandang enggak ngereken. Ya, ini kasihan anaknya dan kasihan orang tuanya. Ya, demikian juga orang yang kerjanya baik, Masya Allah, kerjanya itu enak, segala kebutuhan bisa ia beli,
Namun karena keduniaan melulu, orang tua tak dapat. Sehingga kalau kita bayangkan saat kedua orang tua kita berada di alam barzah, sampai bilang, mana doa anakku, mana amalan baik anakku, sehingga aku kosong untuk mendapatkan amal jariah mereka. Sampai sebegitu, kalau kita bisa bayangkan ke sana. Sehingga kadang-kadang anak tidak merasa ini kebaikan untukku. Tidak, harus diniatkan ridha Allah, otomatis nanti akan tembus sampai ke kedua orang tuanya atas manfaat kita, karena orang yang berhak juga mendapatkan manfaat anaknya itu adalah orang tuanya. Ini yang pertama. Untuk rentetannya nanti juga gurunya, juga orang yang mendorongnya, juga orang yang berikan nasihat untuknya, sehingga orang itu jadi orang yang bermanfaat. Itu nanti ya merembetnya ke sana kemari. Namun yang kita bicarakan adalah bagaimana kehebatan orang tua mendidik anak semaksimal mungkin. Ketika anak itu kadang tidak berhasil, sudah selesai. Itu ujian bagi orang tua. Karena ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, kadang harta ini merusak citra kita untuk bisa beribadah. Dan kadang anak itu menyulitkan kita untuk beribadah. Itu fitnah, ujian bagi orang tuanya. Dan jangan sampai terkalahkan dengan ujian itu, melalaikan yang semestinya tujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kebaikan anak sebagai balasan kebaikan orang tuanya, sebesar apapun tak akan mampu untuk menutupi kebaikan kedua orang tuanya. Sebesar apapun ya. Kita ambil kisah Uwais Al-Qarni. Pun sebabkan cerita ini ya. Uwais Al-Qarni niki terkenal dengan penduduk langit. Maksudnya kalau Uwais itu berdoa, ya, langit itu sudah goyang untuk menerima apa yang diaturkan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni saking patuhnya kepada ibunya yang hidup bersama ibunya, sementara ibunya buta dan sakit. Uwais Al-Qarni harus merawatnya. Apa yang diinginkan oleh ibu, Uwais Al-Qarni melayani dengan sepenuhnya. Dan Uwais merasa, jangan sampai ibuku, aku tidak menuruti satu kata pun dari apa yang telah diinginkan oleh ibuku. Itu harapan Uwais. Kemudian ibunya bilang, Uwais, ibumu ini, ya, ibu Uwais ini jangan sampai meninggal ya, sebelum menunaikan ibadah haji. Ya, sebelum menunaikan ibadah haji. Uwais bingung antara Yaman dengan Mekah, sulit dan tidak ada kendaraan. Bingung Uwais. Tapi harapan Uwais, aku tidak ingin tidak memenuhi apa yang telah diinginkan oleh ibuku. Mikir Uwais. Ya, akhirnya Uwais latihan. Ya, beli anak sapi. Yang cilik-cilik asmane napa niku? Pedet ya. Lah pedet niku digendong munggah mudun sampai munggah gunung nih, sampai cilik terus gede. Akhirnya Uwais niku awake ketot. Wah, itu sudah beberapa bulan itu. Berlatih seperti itu agar fisiknya kuat. Tujuannya nanti untuk gendong ibunya, sehingga Uwais merasa dirinya kuat, hadir di hadapan ibunya. Ibu,
Ibu dulu pernah mengatakan kepadaku, wahai Uwais, jangan sampai ibumu ini meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji. Ibu, aku turuti apa yang ibu inginkan. Ibu, akan aku berangkatkan ibadah haji dan ibu aku gendong. Karena Uwais menunggu syariat waktu ibadah haji. Maaf, Bapak Ibu, digendong jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Coba bayangkan. Nanti kita gendong ibu. Paling lorot itu Pak Nono. Becak. Aku kadang-kadang numpak becak, ibu cerewet. Naudzubillah. Dikon sembojo enggak gelem nekuk, Bu, sembojo ngok, Bu. Anak seteka itu kadang. Uwais menggendong ibunya jalan kaki sampai ke Mekah. Padahal Uwais, Bapak Ibu, ini bukan orang ahli hadis, bukan ahli fikih, dan juga bukan terkenal seorang hufaz Al-Quran, tidak. Tapi yang terkenal adalah kepatuhan dan kebaktian kepada ibunya. Jalan kaki sampai Mekah dari Yaman itu. Dia tawaf. Kemudian ketemu sahabat Abdullah ibn Umar. Karena memang semasa dengan Rasulullah, namun Uwais ini tidak bisa ketemu Rasulullah, sehingga ketemunya itu sahabat. Kalau demikian, ini namanya tabi'in. Walaupun Uwais di zaman Rasulullah masih hidup, tapi belum bisa ketemu dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah, maaf, ini saya putus sedikit. Sampai Rasulullah itu meminta kepada Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib. Padahal maaf Bapak Ibu, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ini seorang yang sudah dinas oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Itu pun sarannya Rasulullah, wahai Umar, ketika nanti engkau berjumpa dengan Uwais, mintalah doakan untuk apa? Mintalah doa untuk beliau. Maksudnya minta doa ke Uwais. Begitu tingginya nilai Uwais dengan nilai Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab sudah dinas masuk surga tanpa hisab. Uwais bukan orang ahli hadis, bukan ahli fikih, bukan ahli Al-Quran, tapi kan kepatuhan kepada ibunya itu mengalahkan yang lain, sehingga doa Uwais sampai menggoyangkan langit-langit itu. Balik. Ketika Uwais menggendong ibunya, tawaf digendong oleh Uwais, ketemu Abdullah ibn Umar. Tanya, wahai Abdullah ibn Umar, kebaikanku kepada ibuku, apakah mampu untuk menutupi kebaikan ibuku kepadaku? Apa jawab Abdullah ibn Umar? Wahai Uwais, satu nafas dari hembusan ibumu ketika ibumu melahirkanmu, amalan yang baik engkau lakukan tidak akan menutupi satu hembusan nafas dari ibumu itu. Masya Allah. Sehingga Uwais pun tetap berdoa dan patuh kepada ibunya. Kemudian Uwais keliling Ka'bah, tawaf, lantas sholat di Hijr Ismail, berdoa menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, maafkan ibuku wahai ya Rabb. Didengar oleh ibunya. Ya Rabb, masukkanlah ke surgamu ya Rabb ibuku. Apa kata ibunya? Uwais, sudah cukup Uwais, sudah cukup. Ibu, aku tetap mendoakan ibu, nanti aku bisa berjumpa lagi dengan ibu. Sudah cukup Uwais. Ternyata apa yang diinginkan oleh Uwais? Ibu, aku menginginkan keridhaan ibu. Dari kebaikan ibu, aku menginginkan ridhamu wa ibu. Sehingga Rasul mengatakan ridhallahi fi ridhal walidaini, keridhaan Allah itu keridhaan
orang tua. Nah, maka wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibara kilahuma indal kibara ahaduma au kilahuma. Ketika ibumu, orang tuamu di masa usia yang lanjut, salah satunya ada atau keduanya ada, fala taqul lahum uff, jangan kau katakan uff. Wala tanharhuma, dan jangan kau membentak keduanya. Uff niku umpama dikampilaken, ya, seorang anak dipinta untuk oleh ibunya atau oleh bapaknya, nak, tolong berikan ayah susu. Ini loh. Jadi mengembuskan nafas untuk menolak apa yang telah diperintahkan oleh orang tua. Atau wah, walaupun gak tapi waduh. Nah, ini pun juga qaulun uff wala taqul lahum uff. Nah, ini. Maka yang diinginkan oleh Uwais apa? Keridhaan ibunya. Maka ridha Allah itu pun juga keridhaan orang tuanya. Itu yang dikejar oleh Uwais Al-Qarni, sehingga Uwais Al-Qarni terkenal, ya, dan disebut sebagai penduduk langit karena kalau doa itu mustajabah. Walau Uwais Al-Qarni sendiri orangnya bukan orang kaya, ya, bukan orang kaya, orang miskin. Tapi kenapa Uwais tidak menginginkan hidupnya ingin kaya? Seandainya Uwais berdoa untuk kaya raya, Allah mengijabahi. Tapi Uwais tidak menginginkan seperti itu. Hidupnya sederhana, dan nanti yang dikejar adalah akhirat. Nah, ini Bapak Ibu sebagai renungan untuk kita, bahwa kebaikan sebesar apapun yang telah kita berikan untuk kedua orang tua tidak akan mampu untuk menutupi kebaikannya. Kadang-kadang aku sapi ambil wong tua. Wong tua tak bayari, tambah elek ini. Wong tua kok dibayari. Kewajiban untuk memberikan apa yang kita miliki. Kadang masya Allah anak tidak merasa bahwa itu adalah salah. Anak sampai menyuruh orang tuanya, Bu, ini cucu, ibu yang ngomong. Bapak yang ngomong juga, nanti gak usah repot, tak gaji 2 juta 3 juta. Wong tua tidak ada nopo lagi. Babun tak pintu. Orang tua jadi pembantu, masalah sudah. Kalau memang orang tua itu sayang cucunya, ingin ngomong, kewajiban anak hormat dan memberikan apa yang telah dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa kebaikan sebesar apapun kita lakukan, kita berikan kepada kedua orang tua, kita akan mampu untuk menutupi apapun. Sampai Uwais berhasil untuk, ya, menghajikan ibunya berangkat ke Mekah, dari Mekah kemudian balik lagi ke Yaman. Selesai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pintu surga terbaik itu adalah kedua orang tua. Pintu surga terbaik itu adalah kedua orang tua, atau, ya, orang tua kita itu. Sehingga Rasul mengatakan dari riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini hasan. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, orang tua itu adalah pintu terbaik dari pintu-pintu surga. Fa in syi'ta
fa'did dzalikal bab. Maka jika engkau berkehendak untuk menjaganya, sudah jaga pintu itu. Jadi dikembalikan kepada anak. Kalau Anda seorang anak ingin merebut pintu surga itu sangat mudah dan sangat gampang ketika kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya. Sampai-sampai ya, seorang yang bernama Iyas bin Muawiyah itu menangis kemudian ditanya oleh Humaid, lantas apa yang dikatakan? Kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, kana li babani maftuhani ilal jannah wa aulik ahaduhuma. Dulu itu aku punya kedua orang tua dan pintu surga itu terbuka. Nah, sekarang pintu surga itu tertutup salah satunya dan tinggal satu untuk direbut. Sehingga langkah bagi anak merebut pintu surga itu sangat gampang ketika anak itu patuh kepada orang tuanya karena pintu surga terbuka. Tapi kalau kedua-duanya itu sudah wafat, maka pintu surga itu sudah tertutup. Lantas bagaimana kita berupaya untuk merebut surga ini? Amal soleh-soleh kita itu andalan-andalan kita. Seandainya orang tua kita sudah wafat dua-duanya. Nah, ini pintu yang mana? Allah Rasul katakan pintu surga. Dan kita selaku anak tinggal kapan? Ya, tinggal merebutnya dan tinggal menggapai untuk lewat kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua kita itu. Maka sangat mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perhatikan dari kisah Uwais tadi, itu betul-betul istimewa dan menggugah kita agar kita senantiasa ya berbuat baik kepada kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita. Sehingga ya, kalau sudah ditunjukkan bahwa kemuliaan orang tua begitu besar di hadapan Allah dan anak bisa merasakan untuk mengambil dari kiprah-kiprah kedua orang tua itu, sungguh selamat pahala itu. Kemudian kedua orang tua kita atau kita menjadi orang tua pun juga harus bisa mensikapi anak dari anak-anak yang bercorak berbagai macam tingkah laku yang telah dilakukan oleh anak itu. Kuncinya jangan sampai orang tua teledor untuk mendidik anak, membiarkan anak walau sesulit apapun anak itu, kita tetap mendekatinya dan menasihatinya, dan tidak ada bosan bagi kedua orang tua untuk menasihati anak-anaknya itu. Karena kadang-kadang anak itu, maaf, orang tua gak ngereken anaknya. Wanai belut, maaf ngapun. Wanai pedih katok, gak direken belas boten. Setidaknya doa tadi, doa. Karena nanti khawatirnya pertanggungjawaban di akhirat. Ini satu hadis bahwa anak itu tinggal satu langkah ke neraka, orang tua tinggal satu langkah ke surga. Anaknya protes sama Rob, ya Rob, tunggu, aku siap kalau memang itu adalah jatahku untuk masuk ke neraka. Tapi aku ingin sampaikan dulu ketika aku hidup berada di pangkuan kedua orang tua ini, maaf ya Rob, aku tidak pernah dididik dengan kebaikan. Boten direken kapan ono salat adzan bener dhewe salat, tapi wong tuaku ya Rob berangkat dhewe, aku ndelok TV yo gak direken. Aku melaku nang ngembong yo gak diceluk.
Aku jajan nang warkop yo gak diseneni. Sudah dibiarkan terus ya Rob. Tidak aku ini tidak pernah dinasihati. Loh, ini sehingga nggak jadi anak itu ke neraka Allah. Wong tua nih, loh, ditanyai benar ini. Jadi kita yang salah kalau kita membiarkan anak-anak kita. Sudah tuntas. Nanti jadinya apa, anak itu apa, sudah terserah Allah. Ketika kita sudah berupaya mencari anaknya, mangwis cari melbu omah tetap brosot lewat buri. Brosot, wonten apa orang kareng ngoten. Ya, dituturi nak gak dolek nang dia ketemu. Wis melbu kamar. Melbu kamar bapakne nang bali, data anak. Klunuk-klunuk ambek jinjit. Belaku luat buri. Barang 5 menit anaknya wong tua katene. Nah, nanti sampai ini. Kata pintu lawang buri buka. Innalillahi wa doleki sak desa gak ketemu. Sudah berupaya kita berdoa ya Rabb, selamatkan anakku. Wis ditungakno ae. Selamatkan anakku. Kadang kita itu panas, warek kotok popone gini. Warek teko klunuk teko wampeng iki sama. Lho, kok wampeng iki sak. Gampang. Mbek loro kabeh. Jenenge arek. Arek iku gurung dituso. Gurung dituso. Tapi senasa to gurung dituso. Nek dikongkon dosa, sing dosa sinten? Wong tuwa. Nah, awakmu gurung dituso durung balik. Entekno peci ditonggo. Entekno nak gak dosa awakmu. Anake takoni, "Le, dikon sapa le?" Meneng ae anak. Dikon sapa le? Yo rame-rame dikon bapak. Masa iki jadi anak yang beli, bapaknya yo beli. Lho meneh pindah meneng nang tanggane kelengkeng. Menek le, kelengkeng iki sapa kok rok iki? Dikon sapa? Dikon bapak, bapakmu nang ndi saiki? Iku ono dhuwur. Padha meneh. Padha meneh wong tua ambek anak plek wis. Lho. Nek wis plek ngene iki padha cilokoe. Tapi nek wong tua sudah mendidik anak-anak, ojo sampai nak nglakoni ngene. Haram nanti apa yang masuk ke perutmu, engkau masukkan barang haram, tumbuh daging haram. Akhirnya anak belunat. Tuh, belunat iku gara-gara wong tuane ngongkon nglakoni Allah, anak itu turut isine Allah, isine haram. Maka nek haram setan mlebu, tingkah lakune abot nglakoni ibadah. Sumbre ngoten. Sumbre ngoten. Tapi nek wis sumbere apik ditata sing apik, ternyata anak sing belok ae. Oh, ini jadi ujian. Tinggal kita bagaimana ketabahan kita untuk merawat anak sampai kita usai. Oh, wis ditungakno. Anak iki supados dados putra-putri ingkang saleh. Wis ditungakno terus gak usah meleng-meleng. Lah ngono njaluk donga nang Pak Yai. Gus, dengan apa kok anakku ini? Uji belingi. Sekolah budal. Tapi tak delok nang sekolah berita gak tau mlebu. Teng pundi biasae? Teng warkop. Dongakno Gus. Ditungakno kali Gus. Jare Gus, wis tak dongakno bolak-balik. Kok gak makan Gus? Si anakku bolak-balik sing beling. Justru doa itu yang paling mustajab orang tua. Loh, doa orang tua. Tapi kapan orang tua itu mah doa orang tua tiada henti. Nabi Ibrahim pinten tahun nih. Pinten tahun Nabi Ibrahim. Puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah. Dan kita maunya kita itu doa sekarang engkau bengi lugur. Ya.
Menih wae arisan dikopyo, engko bengi donga karepe meneh metu. Tuh, ini. Jadi koreksi untuk kita juga anak-anak sering kita tuturi kula nggih ada yuga model-model yuga nggih variatif. Tetap kita tunggaken. Kadang-kadang kula doleki kan ketemu nang ndi anakku iki. Jari nyonya wis ditungakno ae muga-muga Gusti Allah paringi dalan sing apik. Oh ngoten. Yuga-yuga kita niku wis wonten-wonten iki kan macam-macam. Wis muga-muga mawon napa ingkang dados titipan Gusti Allah, amanah yang Allah berikan kepada kita. Anak, kita doakan anak itu menjadi anak soleh dan soleha. Istri kita jadi istri yang sakinah, sedap dipandang, nyaman. Ya, kita hadir dengan keduanya, dengan keluarga itu. Dan juga harta yang kita dapati dari pekerjaan kita, mudah-mudahan halalan thayyibah. Dan mudah-mudahan kekeluargaan kita tetap erat terjaga, sehingga penjagaan itu atas gerakan yang Allah berikan, sehingga kita pun juga bergerak untuk senantiasa berbuat baik. Insya Allah hidup kita Allah senantiasa meridhoi. Dan juga mudah-mudahan hidup kita, langkah kita terus menerus istiqomah, sehingga ketika Allah mengeluarkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.